Baik, kita akan memulai perkuliahan manajemen produksi dengan tema proses selection. Sebagai pendahuluan, proses selection ini adalah bagian bagaimana kita membuat keputusan dalam memilih kira-kira proses produksi yang tepat untuk produk tertentu atau pelayanan tertentu ini apa, sehingga proses produksi atau servis ini bisa terkelola dengan baik. Apa dampak major dari proses selection? Yang perlu dipertimbangkan adalah kapasitas planning dari perencanaan kapasitas ya, dari proses produksi tersebut. Kemudian juga fasilitas layout yang mungkin jadi pertimbangan kita ya, untuk senantiasa kita bisa memantau kemampuan kita dan juga layout kita termasuk fasilitas kita. Yang terpenting berikutnya adalah equipment ya, mesin, peralatan, dan juga desain dari sistem kerja, ini yang paling penting. Nah, dalam proses seleksi dan perancangan sistem tentunya ada hubungan kuat antara perencanaan kapasitas dan seleksi proses, di mana perencanaan kapasitas dan juga seleksi proses ini dipengaruhi oleh forecasting, ramalan kira-kira kita mau produksi di angka berapa berdasarkan referensi-referensi yang ada. Kemudian produk dan service design kita juga harus memperhatikan ini ya. Kemudian perubahan teknologi, ada fasilitas dan peralatan ya, equipment, mesin, layout, dan juga desain kerja, ini yang perlu dipertimbangkan. Nah, bagaimana proses strategi kita? Kita harus punya beberapa kunci aspek dari proses strategi. Yang pertama adalah capital intensive, equipment, labor. Jadi kita punya aset yang sangat berharga, yaitu pekerja kita, karyawan kita, termasuk juga infrastruktur yang ada. Kemudian proses kita buat fleksibel dan tentunya didukung oleh teknologi, dan kita juga bisa mengatur perubahan dari desain, perancangan, atau jumlah volume, termasuk juga teknologi. Dari teknologi sendiri nih ada yang fokus terhadap aplikasi dari keilmuan ya, melalui pengembangan dan peningkatan dari produk pelayanan dan proses produksi, itu bagian dari aplikasi keilmuan. Namun kalau teknologi inovasi, di sini kita mengembangkan produk-produk pelayanan baru untuk coba memproduksi atau menyediakan produk-produk tersebut, sehingga macam-macam teknologi ini di mana pengelolaan atau manajemen operation ini fokus ya terhadap macam-macam teknologi seperti produk dan service teknologi, kemudian proses teknologi ya, informasi teknologi. Dan ada 3 hal yang penting. Hal ini berdampak terhadap pertama biaya, kemudian produktivitas, dan competitiveness ya, persaingan. Oleh sebab itu teknologi yang bersaing ya dalam inovasi, tentunya dalam produk dan pelayanan ini, contoh misalkan ada handphone ya, atau wireless ya, atau processing teknologi. Di sini ada peningkatan produktivitas ya, peningkatan mutu ya, kemudian juga penurunan biaya. Kemudian bagaimana dengan akuisisi dari satu teknologi?
Teknologi ini tentunya memiliki keuntungan, namun ada faktor-faktor lain yang akan mungkin nanti dikaji lebih dalam di topik-topik selanjutnya. Tetapi teknologi tentunya memiliki resiko. Apakah teknologi ini akan atau tidak bisa melakukan apa? Atau permasalahan teknikal atau isu-isu ekonomi ya. Ini semua bagian dari biaya ya. Pengeluaran kita termasuk juga biaya perawatan kita ya. Kemudian kita juga memerlukan jasa konsultan ya, atau memerlukan tenaga kerja yang punya level yang tinggi untuk kompetensi ini. Kemudian bagaimana mengintegrasikan biaya-biaya ya, kemudian waktu dari sumber daya yang ada, pelatihan, keselamatan, dan tentunya job loss ya, kehilangan pekerjaan. Nah, jadi seleksi ini ada variasi, fleksibel, dan volume. Dimana kalau variasi ini kita pengen tahu how much ya, berapa nilainya. Fleksibel, apa tingkatnya. Kemudian volume, berapa nih ekspektasi yang diharapkan, keluaran produksinya. Tentunya dalam satu pekerjaan ini ada yang munculnya keluar seperti setiap batch ya, atau berulang repetitif, atau berlangsung terus continuous ya. Jadi semuanya bisa kita lihat model produksi seperti apa. Nah, proses tipe ini skalanya kecil biasanya. Biasanya moderat, volume ya kalau batchnya. Kemudian repetitif assembly line ini dia punya volume yang tinggi dan standarisasi produk dan service ini berkelanjutan. Kemudian sangat very high volume ya, jadi tinggi sekali volumenya dari produk-produk yang ingin dibuat. Nah, kemudian berikutnya kita memprofiling produk dan proses. Tentunya kita lakukan seleksi yang substansi terhadap investasi equipment ya, peralatan, tentunya layout dan fasilitas. Kemudian juga kita menghubungkan dengan produk dan pelayanan, contoh keberterimaan atau penerimaan dari proses kapabilitas, di mana dimensi utamanya adalah batasan dari produk atau service, kemudian ekspektasi, harapan dari bentukan ya, size, ukuran, kemudian harga yang kompetitif, kemudian harapan harga berubah, kemudian mengorder winning requirement ya, persyaratan-persyaratan untuk menciptakan satu keunggulan. Kalau otomatisasi sendiri ini menggunakan mesin otomatis yang memang melalui kontrol ya mereka bisa beroperasi sendiri. Jadi mesin otomatisasi ini ada dua, ada fixed automation dan programmable automation. Tentunya automation ini banyak kita temukan ya di berbagai lokasi tempat kerja kita ataupun di lab. Ada CAD/CAM ya, Computer Aided Design and Manufacturing, kemudian ada Numerical Control NC atau CNC ya, mesin CNC, ada robot manufacturing cells, ada flexible manufacturing system, ada computer integrated manufacturing system. Nah, kalau layout sendiri ini konfigurasi dari departemen ya, pekerja, pusat pekerja ya, pusat lokasi pekerja maksudnya. Kemudian juga equipment, mesin-mesin dengan berbagai penekanan dan pergerakan kerja, customer dan material ini
masih punya concern. Yang pertama product layout, process layout, fixed position layout, combination layout ya. Objective of layout design ya. Fasilitas attainment ya. Jadi memfasilitasi produk dan servis yang bermutu, kemudian penggunaan pekerja dan ruang yang efisien, hindari terjadinya bottleneck ya, minimalisasi material handling yang tidak diperlukan, mengurangi juga pergerakan pekerja atau material ya, kemudian meminimalisasi waktu produksi dan pelayanan ke customer, kemudian juga merancang keselamatan, dan yang terpenting dari layout design itu adalah persyaratan substansi dari investasi, biaya, cost yang diperlukan, dan juga effort, termasuk juga keterlibatan dalam jangka panjang, khususnya komitmen manajemen, dan ini akan berdampak signifikan terhadap cost dan efisiensi dalam jangka waktu yang pendek dalam operation. Nah, jadi beberapa layout yang diperlukan untuk kita bisa memutuskan dari perkuliahan tersebut di atas. Di sini ada tidak efisiensi terjadi karena terjadinya perubahan dari produk atau desain produk atau pelayanan, kemudian juga ada produk baru ya atau service baru, kemudian ada accident ya, accident atau bahaya keselamatan ya, kemudian ada perubahan lingkungan dan persyaratan hukum lainnya, kemudian perubahan volume output dan campuran produk, kemudian perubahan dalam metode dan equipment, dan juga moral dari problem, masalah, dalam menyelesaikan masalah. Demikian perkuliahan manajemen produksi, semoga bermanfaat buat rekan-rekan mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.